Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Kristianti Aten, peserta Latsar CPNS golongan 3 tingkat Provinsi NTT, angkatan 127 tahun 2021. Pembuatan video tutorial ini sebagai salah satu kegiatan dalam aktualisasi Latsar saya pada kegiatan ketiga, yaitu pembuatan aplikasi pengolahan data elektronik kepemudaan menggunakan Microsoft Access. Untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung mulai saja tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Access 2010. Kita pilih blank database, lalu kita save database tersebut pada folder yang kita inginkan dengan nama pengolahan data elektronik kepemudaan. Klik OK, lalu create database. Setelah itu, Access akan langsung menampilkan sebuah tabel yang mirip dengan tampilan Excel. Tabel ini bisa kita sesuaikan isinya. Caranya, klik View, lalu Design View. Kita save dengan nama kita save tabelnya dengan nama jumlah pemuda Kabupaten ND. Klik OK dan muncullah tabel, ada field name dan data tipe yang bisa kita sesuaikan menurut kebutuhan. Field name pertama yaitu kelompok umur, dengan data tipe kita ganti menjadi teks. Ya. Lalu laki-laki, perempuan, dan jumlah. Untuk data tipe ketiganya kita ganti menjadi number. Kita save, lalu kita lihat hasilnya dengan klik View, Design View, Datasheet View. Nah, ya sudah muncul tabelnya. Kita bisa sesuaikan ukuran tabelnya. Lalu kita isikan data pada tabel tersebut sesuai dengan data yang kita miliki. Data yang saya masukkan ini merupakan data sesuai kelompok umur, data pemuda sesuai kelompok umur yang diperoleh dari data publikasi data BPS, yaitu ND dalam angka 2021. Kita isikan jumlah laki-laki dan perempuan sesuai dengan kelompok umur 25 sampai 29, lalu 30 sampai 34. Ya, sudah kita isikan semuanya. Untuk file jumlah, ya kita save dulu. Untuk file jumlah kita kosongkan dulu dan akan kita gunakan query untuk melakukan penghitungan jumlah. Kita save lalu close, terus kita klik create query design. Muncul tabel sebagai sumber untuk query yang akan kita buat. Double klik di tabel tersebut, maka otomatis akan muncul di kotak query. Kita close dulu. Lalu pilih field yang akan kita ingin tampilkan dalam query. Di sini saya klik semuanya.
Untuk menghitung jumlah, caranya kita klik kanan di field jumlah. Ya, klik kanan di field jumlah, lalu pilih build. Muncul expression builder yang akan kita masukkan bahasa program untuk penghitungan. Kita pilih lagi sumber tabel yang akan kita lakukan penghitungan. Di sini akan menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Kita klik di laki-laki, tambahkan dengan tanda tambah, lalu klik perempuan, klik OK. Nah, di query sudah muncul expression 1. Kita save query-nya dengan nama jumlah pemuda Kabupaten ND. Oh, ternyata tidak bisa ya. Jadi kita tambahkan kata query di depannya. Kita save, lalu tutup. Lalu kita cek di query-nya, sudah ada hasil dari penjumlahan tersebut. Di sini namanya masih expression 1. Kita ganti dengan design view pada query, lalu field expression 1 kita ganti dengan jumlah. Kita save, lalu close. Hasilnya seperti ini. Laki-laki, perempuan, lalu ada jumlah. Berikutnya, dari data yang ada kita bisa buatkan report atau laporan dari data tersebut. Kita close dulu semuanya. Kita buat reportnya, klik create, lalu report wizard. Ya, kita pilih query yang akan kita jadikan sumber report. Kita pilih semua field yang mau kita masukkan, lalu klik next lagi. Untuk ascending kita pilih kelompok umur, lalu next lagi. Pilih layout tabular dan portrait, next. Kita pilih modify the report design, finish. Nah, akan muncul desain report yang sudah dibuat. Ini bisa kita sesuaikan. Kita atur tampilannya agar lebih rapi seperti ini. Ya, kita geser kolomnya agar kelihatan lebih rapi. Selanjutnya saya akan membuat tabel form dan report dari data kelompok pemuda dari media Google Form. Tampilan Google Form yang disebar seperti ini. Ada 23 jawaban yang saya peroleh sampai saat ini. Dari data Google Form ini bisa kita download dan di-save dalam bentuk file Excel. Bisa juga kita buat dalam Google Spreadsheet. Tapi di sini sudah saya save dalam bentuk Excel. Kita buat tabel, create table, klik design view, lalu save table dengan nama data kelompok atau komunitas pemuda. Klik OK. Lalu kita buatkan field name yang sesuai dengan data yang kita dapatkan dari Google Form tadi. Kita ganti jadi teks.
Save, lalu close untuk bisa membuat form. Klik create, lalu form wizard. Pilih tabel data kelompok atau komunitas pemuda sebagai sumber data. Lalu pilih semua fieldnya dan klik next. Next lagi, pilih modify form design, lalu finish. Akan muncul design view dari form yang kita buat. Kita sesuaikan dulu tampilan formnya agar lebih rapi. Sebenarnya kita bisa menginput data langsung pada tabel yang sudah dibuat. Tetapi dengan membuat form, proses penginputan data akan lebih mudah dibandingkan daripada kita menginput pada tabel. Kita bisa menambahkan tombol fungsi, yaitu caranya dengan klik desain, pilih button, klik di tempat yang kita inginkan, lalu pilih record operation, add new record, ganti dengan tambah data. Klik next dan finish. Kita tambahkan lagi beberapa button, yaitu tombol untuk menyimpan data, hapus data, dan tombol keluar. Kita save dulu, lalu klik form view untuk melihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Dari form tersebut, kita bisa langsung masukkan data yang ada. Saya contohkan untuk memasukkan satu data kelompok atau komunitas pemuda dari Google Form yang sudah kita peroleh tadi. Kita save, lalu close untuk kita buatkan report atau laporan dari data tersebut. Create report wizard, pilih sumber data yaitu data kelompok, tabel data kelompok, pilih semua fieldnya, next, ascending kita pilih nama kelompok atau komunitas, next lagi kita pilih modify the report design, lalu finish. Maka reportnya sudah jadi. Kita kembali sesuaikan dan atur tampilannya supaya lebih rapi. Setelah mengaturnya, jangan lupa untuk kita save hasilnya. Selanjutnya kita membuat switchboard manager, yaitu salah satu fasilitas dari Microsoft Access yang dapat digunakan untuk membuat menu yang berada di dalam sebuah form. Untuk membuat menu dengan fasilitas switchboard manager sangat mudah, di mana kita harus mempersiapkan terlebih dahulu data yang kita gunakan seperti form, report, dan lain-lain yang akan digunakan pada menu tersebut. Pertama-tama kita klik pada switchboard manager, lalu muncul kotak dialog, klik yes. Muncul switchboard manager, double klik di situ. Lalu kita ganti switchboard name-nya menjadi menu utama pengolahan data elektronik kepemudaan. Untuk menambahkan itemnya, kita klik new. Lalu kita ketikkan item apa yang mau kita buat. Yang pertama adalah data kecamatan. Untuk perintahnya kita pilih open report. Lalu kita pilih sumber datanya, yaitu laporan data kecamatan. Klik OK. Klik new, kita tambahkan yang baru.
Nah, ini posisinya bisa kita ganti naik turun ya. Sudah ada laporan, ada form juga, kita bisa ganti naik turun. Misalnya mau pindahkan yang atas ke bawah atau yang bawah ke atas, itu semua bisa kita buat. Tinggal klik move up, move down. Ya. Lalu kita close aja. Untuk lihat hasilnya kita klik di switchboard, di form. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita klik di sini, maka akan keluar otomatis form dan report yang sudah kita masukkan di menu. Ya, switchboardnya sudah jadi ya. Berikutnya kita membuat splash screen untuk aplikasi yang sudah kita buat. Splash screen adalah tampilan awal sebuah aplikasi yang menunjukkan atau menggambarkan aplikasi sedang melakukan proses load atau processing. Caranya adalah kita klik create, ada form, dan bikin blank form. Kita lalu klik design view, kita pilih gambar yang sudah disiapkan. Di sini saya sudah siapkan cover. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya sesuai keinginan kita. Lalu kita atur. Lalu kita save formnya dengan nama splash screen. Setelah itu kita mulai dengan pengaturan splash screen melalui property sheet. Kita klik property sheet-nya, pilih other, pada pop up ganti jadi yes, modal juga kita ganti jadi yes. Lalu kita pindah ke format, pilih allow layout view, kita ganti jadi no. Auto center kita ganti jadi yes. Border style jadi none. Record selector kita ganti jadi no. Navigation button jadi no. Lalu scroll bars kita ganti jadi neither. Control box kita ganti jadi no. Close buttonnya juga kita ganti jadi no. Lalu kita pindah ke event. Pada kita cari on open. Oh ya, ini dia on open. Klik 3, kita pilih macro builder. Klik OK, lalu kita cari run menu comment. Kita cari run menu comment. Run menu comment. Pilih app minimize. Lalu kita save dan close. Kembali pada event. Pada on timer. Klik titik 3. Kita pilih macro builder. Pilih, kita ketik aja ya, open form. Pada form name kita masukkan splash screen. Lalu masukkan perintah baru, kita cari close window. Object type-nya adalah form. Object name-nya adalah splash screen.
bikin perintah baru lagi, cari open form. Form name-nya adalah switchboard. Lalu kita bikin perintah baru lagi. Kita cari run menu. Run menu, command, kita pilih add maximize. Setelah itu kita save dan close. Untuk menampilkan splash, lalu kita ganti di time interval, kita ganti jadi 3000. Itu artinya splash screen akan muncul selama 3 detik. Lalu kita save dan close. Nah, untuk menampilkan splash screen, kita buka file option, kita pilih current database. Pada display formnya kita ganti jadi splash screen. Klik, lalu kita klik OK. Nah, untuk bisa lihat hasilnya kita harus close dulu aplikasinya. Lalu kita buka lagi dan hasilnya seperti ini. Splash screen-nya sudah muncul. Lalu muncul dengan switchboard-nya. Nah, kalau kita sudah punya menu utama, maka kita bisa menghilangkan yang namanya navigation pane. Ya, ini namanya navigation pane. Bisa kita hilangkan. Caranya klik file, option, current database. Kita scroll ke bawah. Kita hilangkan centangnya. Lalu untuk melihat hasilnya kita harus tutup lagi. Lalu buka. Splash screen-nya muncul. Nah, menu utamanya sudah muncul tanpa navigation pane-nya tanpa ada navigation pane-nya. Jadi kita bisa langsung klik pada form, pada menu, sehingga untuk menampilkan form dan laporan yang sudah kita buat. Nah, aplikasinya sudah selesai dibuat, maka setelah melakukan beberapa penyesuaian, inilah tampilan akhir dari aplikasi pengolahan data elektronik kepemudaan yang saya buat. Kita klik di icon akses, yang muncul pertama adalah splash screen-nya. Lalu setelah itu kita langsung menuju menu utama. Dari menu utama ini bisa langsung kita klik untuk melihat data-data yang sudah kita masukkan maupun pada form yang kita inginkan. Pada form itu bisa langsung kita isikan data-data kepemudaan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan form yang ada. Begitu pula untuk reportnya atau laporan, bisa kita lihat hasil dari penginputan data yang sudah kita lakukan, seberapa banyak data itu, dan juga tampilan seperti apa sudah bisa kita lihat. Demikian tutorial pembuatan aplikasi pengolahan data elektronik kepemudaan yang saya buat. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Salam prima dan salam